Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pembacaan kita malam ini melanjutkan yang lalu tentang keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dan sudah kita pelajari tentang keutamaannya, dan kita tentu semua berharap dan memohon kepada Allah SWT diberi taufik dan hidayah untuk benar-benar mendapatkan keutamaan tersebut. Namun demikian perlu saya ingatkan perkataan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Kita semua menginginkan kebaikan dan mudah-mudahan benar-benar mendapatkan kebaikan tersebut. Sudah sering kita bahas bahwa syarat daripada amal soleh itu ada dua, yaitu pertama ikhlas karena Allah SWT, yang kedua mencocoki dalil. Seperti yang akan kita tutup 10 Dzulhijjah itu dengan hari raya Idul Adha, maka saya ingatkan kepada hadis yang Rasulullah SAW mengatakan, wa adhakum yauma tudahun. Idul Adha kalian bersama Idul Adhanya pemerintah kalian. Dan pemerintah sudah mengumumkan bahwa pada tahun ini jatuh pada hari Kamis tanggal 29, tanggal 10 Dzulhijjah itu tanggal 29 Juni. Berdasarkan hadis tadi yang sahih, maka kita diperintahkan oleh Rasul untuk bersama pemerintah, karena kita masih mendapati adanya ormas, adanya kelompok-kelompok yang tidak mencocoki perintah Rasul SAW. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, barang siapa yang sudah jelas baginya sunnah Nabi, faman istabana sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sudah jelas baginya, bagi seseorang sunnah Nabi, maka tidak halal hukumnya, kata beliau. Artinya haram hukumnya seseorang mengikuti pendapat yang lainnya, apakah itu pendapat tokohnya atau pendapat ormasnya atau partainya atau lainnya, itu hukumnya haram, termasuk amalan yang tidak mencocoki dalil, yang kata Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak mencocoki sunnah kami, maka amalan tersebut tertolak. Nah, maka untuk sampai kepada amalan soleh, kepada kebenaran, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kita harus melalui 4 jembatan baru seorang itu sampai pada tujuan. Yang pertama adalah al-yakin. Kita yakin, harus yakin dulu bahwa ajarannya benar, ajaran yang diridhoi, dicintai oleh Allah adalah ajaran Nabi. Walaupun dalam masalah lebaran seperti ini.
diajarkan oleh Rasulullah bahwa kembali pada pemerintah, mengikuti bersama pemerintah kalian, walaupun misalnya pemerintahnya berbeda dengan negara lain. Maka Rasul jelas mengatakan wa adhakum yauma tudahun, Idul Adha kalian bersama pemerintah kalian. Artinya yang berhak menentukan dan mengumumkan ini pemerintah diberi oleh Allah wewenang untuk menentukan selama tidak bertentangan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi. Dan yang berhak mengumumkan kepada rakyat itu pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai rakyat ini, yang berkuasa. Adapun ormas atau pimpinan yayasan atau tokoh torikoh itu tidak punya rakyat, tidak berhak mengumumkan pada rakyat. Yang berhak mengumumkan adalah pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama. Jadi harus yakin bahwa ajaran yang benar adalah bersama pemerintah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, jembatan berikutnya harus istiqomah, konsisten di atas kebenaran tersebut. Jembatan yang ketiga harus sabar di dalam melalui jalan Rasul SAW, apalagi zaman akhir. Kata Rasul SAW, sayati zamanun al-qabidu bidinihi kaqabidil jamri. Akan datang suatu masa nanti orang yang berpegang kepada sunnah itu seperti orang yang memegang bara api. Ketika dipegangi sunnah itu akan banyak tantangan-tantangan, celaan-celaan dan seterusnya. Maka kita diperintah untuk digigit dengan geraham sunnah tersebut, jangan sampai lepas, karena itu jalan keselamatannya. Walaupun panas, misalnya telinganya panas, kalau bahasanya Pak Hadi itu harus tegas gitu. Nah, untuk bisa tegas ini kan sabar namanya. Yang keempat, jembatan terakhir harus berani. Berani syaja'ah bahasa Arabnya, berani di dalam menempuh kebenaran tersebut. Karena itu satu-satunya jalan yang menyelamatkan darah daging kita. Lawan daripada berani itu adalah pengecut, bahasa Arabnya itu juben. Rasulullah mengajarkan doa, ya Allahumma inni a'udzubika minal ajzi, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kelemahan, ya, wal jubni, dan juben itu pengecut, gak berani. Masalahnya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua amalan kita. Kita tidak bertanggung jawab kepada pimpinan ormas, kita tidak bertanggung jawab kepada tokoh torikoh atau yayasan atau partai, itu semua ditinggal. Bahkan orang terdekat, anak istri akan ditinggal semuanya. Ketika ditiupnya sangkakala, itu sudah tidak ada lagi yang namanya nasab. Nah, likulli imri'in minhum yauma idzin sanun yughni. Pada hari itu urusannya sudah sendiri-sendiri. Nah, maka kita harus benar-benar jaga diri kita, keselamatannya. Kembali ke sini, ke pelajaran kita. Mudah-mudahan benar-benar Allah karuniakan hidayah dan taufiknya pada kita, diberi kekuatan, kesabaran, keyakinan, istiqomah untuk berada di jalan yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Yang ketiga, at-taqarrubu ilallahi ta'ala bidabhil adahi. Di antara kelebihan keutamaan bulan Dzulhijjah adalah di dalamnya ada ajaran adahi, ada ibadah adahi.
Ini jamak daripada udhiyah. Udhiyah diartikan penyembelihan hewan korban. Wahia sunnatun muakkadun, korban atau kalau kita mau berkorban apa hukumnya? Sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Fi asahi qaulail ulama, yang paling sahih ya, yang paling sahih dari dua pendapat ulama. Jadi para ulama beda, khilaf, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Maka yang sahih kata beliau ini sunnah muakkadah. Wa tata'akkadu fi haqqil qadiri 'alaiha. Lebih kuat lagi sunnahnya itu bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu untuk berkorban. Sekarang kalau harga kambing mungkin yang paling kecilnya untuk bisa dikorbankan itu harga 2,5 sampai 3 itu masih, karena nanti beda antara maiz sama do'n. Maiz itu kambing Jawa, orang bilang kambing kacang, itu bahasa Arabnya fikihnya namanya maiz. Kalau do'n itu domba, gibas, itu beda, hukumnya juga beda, harganya juga beda. Kalau di Jawa di sini rata-rata maiz lebih mahal ya, kacang lebih mahal. Padahal kalau dari sisi syar'i do'an itu lebih utama, gibas itu lebih utama. Karena kalau maiz itu bolehnya disembelih jadi korban itu harus usia 1 tahun dan sudah masuk tahun kedua. Berarti sudah berumur 12 bulan 1 hari itu sudah bisa. Ya, 12 bulan 1 hari itu sudah bisa karena dia sudah masuk tahun kedua. Tapi kalau do'an kibas itu boleh masih 6 bulan. 6 bulan sudah boleh do'an. Dan harganya lebih murah. Kibas. Nah, yang mungkin masih ada waktu ini, yang ada simpanan-simpanan, ada kemampuan, punya uang 3 juta itu bisa, pahalanya besar. Waman indahu si'atun, barang siapa yang memiliki keluasan minal mal, rizkinya, walaysat wajibatun. Nah, bagi orang yang memiliki keluasan maka lebih dikuatkan lagi hukumnya. Tapi hukumnya apa? Sunnah, tidak sampai wajib, kata beliau. Tidak sampai wajib. Wala ba'sa man al-iktiradu. Tidak apa-apa orang itu hutang. Ingka naqadiron alal wafa, kalau dia memang mampu untuk bayar. Misalnya pegawai negeri kan sudah gajinya sudah jelas tiap bulan dapat. Nah, beda kalau pedagang-pedagang yang memang belum tahu, kadang sebulan juga belum pernah, nggak bisa nabung, nggak ada sisa dari kebutuhannya. Nah, itu khawatir nggak bisa mengembalikan, maka itu tidak disyariatkan. Tapi bagi orang yang memang gajinya biasanya sebulannya itu 10 juta, itu kan misalnya ini belum gajian sudah harus berkorban, ya tidak apa-apa, utang dulu, nanti diambilkan dari uang yang dia bisa dapat bulanan. Fayam bagi lil muslim al mustati'i, maka hendaknya orang muslim yang mampu, al qadiri, ya mampu juga, alla yafritu fiha, untuk tidak meremehkan. Padahal dia mampu, tapi dia enggan, malas, maka sangat disayangkan dia kurang pinter, kurang cerdas. Karena orang cerdas itu yang dipikirkan pahala akhiratnya,
Ya kalau masih bisa hidup lagi tahun depan, kalau masih panjang umurnya. Kalau sudah lewat, kemudian hartanya hanya dinikmati ahli waris, ya kan rugi. Karena kata Rasul SAW, umat terakhir nanti senangnya mengumpulkan harta waris, sementara dirinya terluput dari manfaat besar dari hartanya. Liqauli Anasin radhiyallahu anhu, berdasarkan ucapan dari sahabat Anas radhiyallahu an, kata beliau, dohan Nabiyyu alaihi salam, dohan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban bikabsyaini, dengan 2 kibas, amlahaini, yang ada warna hitam di kedua matanya dan kedua lututnya, dan 2 ujung kakinya. Hadis ini menerangkan tentang kriteria memilih hewan korban. Jadi ibadah korban itu dimulai dari memilih hewan. Nah, yang laki kibas, di kedua matanya ada kacamata hitam, kemudian di lututnya ada hitamnya, warna hitam bulunya, dan di kakinya itu nama bahasa Arabnya itu amlah. Nah, mulainya dari sana. Maka hendaknya kalau bisa cari sendiri, karena itu ibadah, daripada cuma nyerahkan uang dan transfer, dia terluput daripada ini ibadah mencari, melihat. Kadang nggak tahu nyembelihnya, karena nanti kalau toh misalnya nggak bisa nyembelih sendiri, disunahkan hadir di tempat penyembelihan itu, melihat. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah ketika tetesan darah pertama. Nah, akrona ini yang bertanduk. Nah, dzabahahuma biyadihi, Rasul menyembelih sendiri dengan kedua tangan beliau. Wasamma wa kabbara, beliau membaca bismillah, bismillahi wallahu akbar, bismillahi Allahu akbar, kabbara. Wa wada'a rijlihi, Rasulullah SAW meletakkan kaki kanannya ala sofahihima, di atas lengan atas kambingnya itu. Jadi ditidurkan menghadap kiblat, kambingnya miring kiri, diinjak pundak kanan kambingnya itu oleh kaki kanannya, dan disembelih dengan membaca bismillahi Allahu akbar. Dan usahakan kambing ketika disembelih itu, setelah disembelih itu diperbanyak geraknya. Semakin banyak bergerak akan semakin bagus. Makanya kalau kambing nggak perlu diikat, dipegang aja. Mungkin ada yang mau pegang kaki, tidak apa-apa. Tapi begitu disembelih, selesai sembelih, dilepas kakinya, dipegang saja punggungnya, itu sudah tidak akan bangun. Karena semakin banyak bergerak, kambing itu akan semakin tuntas darahnya, karena geraknya dia itu adalah dalam rangka memeras darah. Makin bersih darahnya, makin bagus, tidak akan terjadi bau, tidak amis. Nah, dan kenapa darah itu diharamkan? Kenapa bangkai itu diharamkan? Karena darahnya tidak keluar, sementara darah itu hukumnya apa? Haram. Makin bersih dagingnya dari darah, makin bagus. Begitu caranya. Hatta walaupun sapi misalnya, jangan terlalu banyak diikat sampai tidak bisa gerak. Itu nanti tidak bisa meras darah yang ada di dalam tubuhnya. Biarkan aja sampai dia gini nggak bisa bangun, diupayakan setelah disembelih dia bergerak sekuat-kuatnya, sebanyak-banyaknya. Nah,
Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah asra sinin yudahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah selama 10 tahun. Dan 10 tahun itu beliau berkorban setiap tahunnya. Setiap tahun beliau berkorban. Dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orang miskin sekali. Miskin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miskin, seperti yang dikatakan oleh Aisyah ketika beliau wafat itu tinggal pakaian lusuh, 1 atau 2 pakaian saja. Makanannya beliau tidak pernah kenyang selama 2 hari berturut-turut sampai wafat. Dan itu makanan terendah. Sampai wafat beliau belum pernah melihat namanya tepung, makan tepung. Itu tidak ada. Nah, karena kesederhanaan beliau. Bukan tidak mau. Kalau beliau mau, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Uhud itu bisa saya jadikan, minta pada Allah untuk dijadikan emas. Tapi beliau tidak mau seperti itu. Karena dunia itu tidak ada nilainya. Manusia tidak dinilai dengan harta. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, walam yakun sallallahu alaihi wasallam yada'al udhiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah meninggalkan korban. Bahkan kadang satu korban, sekali korban beliau sampai 100. Nah, 100 yang 60 disembelih sendiri, sisanya nyuruh Ali radhiyallahu an. Itu pembahasan khusus di masalah udhiyah ya, ada bab udhiyah di fikih. Kalau kita belajar fikih nanti mesti ketemu bab adhahi. Di sana dibahas rinci cara memilih korban, cara nyembelih, cara bagi. Falyahrisil muslimu 'alaiha, maka hendaknya seorang muslim bersungguh-sungguh, bersemangat. Li'anna fiha imtithalu amrillahi azza wa ala, karena korban termasuk pelaksanaan perintah Allah Jalla wa ala. Bidabhil kurban, dengan menyembelih korban, ala ismihi wahdahu la syarika lahu, menyembelih hewan korban dengan nama Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Wa ihya'i sunnati abina Ibrahim, dan dalam rangka menghidupkan sunnah sunnah bapak kita Ibrahim alaihissalam. Ini sunnah yang diabadikan. Sunnah Nabi yang lalu yang masih diabadikan, ini diantaranya. Dari Nabi Ibrahim termasuk banyak, diantaranya menghormati tamu, mencabut bulu ketiak, apalagi khitan, ya. Nah, memotong kuku, ini sunnah-sunnah dimulai dari Nabi Ibrahim. Diantaranya ini berkorban. Nah, maka kalau ada ajaran umat terdahulu itu ada 3 caranya. Pertama, selama itu disebutkan di dalam Al-Quran dan diabadikan di Quran dan Sunnah, maka kita wajib menerima, membenarkan dan menerima. Yang kedua, ada ajaran umat terdahulu yang ditinggalkan, maka itu ditinggalkan oleh yang dijelaskan, dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak boleh mengamalkannya. Yang ketiga, yang tidak jelas, ini dilarang apa dibolehkan di dalam Al-Quran Sunnah, maka kita namanya tawakuf, tidak bersikap, tidak mengamalkan dan tidak menyalahkan, tidak membenarkan. Waqtidaun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam rangka mencontoh Nabi, karena Nabi setiap tahun berkorban. Wa fiha, dan diantara keutamaan berkorban at-tausi'atu alal ahli wal iyal, memperluas pahala kepada keluarga, wal fuqara, dan orang-orang fakir, wal masakin yaumal id, pada hari id seseorang bisa menularkan kebaikan-kebaikan pada keluarganya. Jadi
Walaupun bapaknya yang berkorban, itu nanti istrinya dapat pahalanya, anak-anaknya dapat. Karena Rasulullah SAW ketika menyembelih, Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku, wa ahli wa ummati, keluargaku dan umatku. Nah, umat termasuk kita-kita ya, dapat cipratan dari korbannya Rasul SAW, pahalanya. Dan itu bolehnya seseorang pahala seseorang berkorban mencakup kepada dirinya dan seluruh keluarganya. Tapi kalau misalnya dia mau korban diniatkan untuk keluarganya yang sudah meninggal, ini tidak ada dalil, tidak disyariatkan seperti itu. Cukup dengan tadi itu, dia korban, toh keluarganya sudah meninggal, mesti dia dapat, yang hidup maupun yang meninggal. Nah, kalau saya korban dua, satu untuk saya sendiri, satunya untuk bapak saya yang sudah meninggal misalnya, itu tidak ada yang dalil yang menunjukkan seperti itu. Wa fiha minal hikami al-azima, di dalam berkorban itu banyak hikmahnya yang agung, mala yahfa alaihi ala dzi basiratin, yang tidak sembunyi bagi orang-orang yang berilmu. Hikmahnya itu banyak sekali. Wa hunaka tambihun, di sini ada peringatan, muhimun, yang penting. Wa annahu idza dakhala asra dzilhijjah, yaitu kalau masuk 10 Dzulhijjah, fayuhramu ala man arada an yudahhiya, diharamkan bagi orang yang akan berkorban, an ya'khudha min sya'rihi, untuk mengambil rambutnya, motong rambutnya, itu haram. Au atfarihi, atau memotong kukunya. Au basyaratihi syai'an, atau mengambil kulitnya, misalnya mau dioperasi kulitnya misalnya. Hatta yudahhiya yaumal aid, sampai dia nyembelih di hari Aid. Wa idza nawa al-udhiyah athna al-asrah amsaka, kalau dari awal dia tidak ada niat, tapi tanggal 7 atau 8 Dzulhijjah dia ada rizki niat, nah sejak itu dia tahan untuk tidak, walaupun dari tanggal 1, 2 atau 4 dia motong rambut atau kuku. Nah, min hina niyatuhu, dimulai dari dia niat, wala itsma alaihi, itu tidak berdosa, tidak apa-apa. Fima akhadha qablan niyah, bercukurnya atau motong rambut sebelum dia berniat. Wa dzalika lima rawa Muslimun, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya, an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza raaitum hilal dzilhijjah, kalau kamu melihat hilal dzilhijjah, ini dalil yang sahih bahwa memulai bulan Dzulhijjah pun pakai apa? Hilal, tidak pakai apa? Hisab. Tidak ada ajaran Nabi pakai hisab, itu tidak ada. Ajaran sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan setelahnya imam-imam ahlus sunnah semuanya, para ulama-ulama ahlus sunnah, tidak ada yang pakai hisab. Seluruh ulama ahlus sunnah tidak ada yang pakai hisab. Kembali kepada pendahulunya, salaf mereka, yaitu Rasulullah SAW. Nah, dan itu cuma di Indonesia saja mungkin ormas menentukan Ramadan puasa atau lebaran pakai hisab, ormas, padahal ormas itu masih di bawah naungan suatu negara. Yang ormas tidak boleh merasa memiliki rakyat seperti itu, umat itu milik pemerintah. Wa arada ahadukum an yudahhiya, barang siapa yang melihat hilal Dzulhijjah dan ingin berkorban, falyamsik, maka tahanlah,
an sya'rihi dari rambutnya, wa adfarihi dan kukunya, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu dan juga riwayat lain, fala ya'khudhanna sya'ran, jangan sekali-kali memotong rambutnya. Wala yaklamanna dhafran, dan jangan sekali-kali motong kuku. Wal hikmatu finnahi, apa hikmah dilarangnya ini? An yabqa kamilul ajza'i liya taqa minan nar, supaya kata beliau seluruh anggota badannya itu, rambutnya, kukunya itu tetap sempurna untuk semua dibebaskan dari neraka, itu loh. Supaya semuanya itu terbebas dari neraka. Itu hikmah ya. Hikmah kenapa ini dilarang. Wakilah diantaranya juga hikmahnya at-tashabbuh bil muhrim, supaya sama dengan muhrim, orang yang ihram tidak boleh apa? Potong rambut sampai tahallul ya. Qalahu An-Nawawi fi Syarh Muslim, ini disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim. Faidah hadan nahyu, larangan ini khosun bisahibil udhiyah, larangan ini khusus bagi orang yang ingin berkorban. La al-mudahha anhu min zaujatin, tidak mengena kepada orang yang dikenai korban. Seperti tadi kan pahalanya bisa menjangkau pada keluarganya. Walaupun yang korban itu suaminya atau yang berkorban istrinya. Mungkin istrinya yang kaya, suaminya yang fakir, itu istrinya yang korban. Itu yang dapat pahalanya kan seluruh keluarga. Tapi yang kena hukum larangan cuma yang berkorban saja. Istrinya saja yang kena larangan ini, atau suaminya saja. Wa auladun, tidak mengena kepada istrinya atau anak-anaknya. Fala ya ummu an-nahyu, larangannya tidak mencakup mereka. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yudahi an ahli baitihi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban juga untuk keluarganya. Walam yungqal anhu, dan tidak ada penukilan dari beliau annahu amarahum bil imsak, tidak ada penukilan dari beliau bahwa beliau melarang atau memerintahkan keluarganya untuk menahan diri dari motong kuku dan motong rambut. Wa kadza man tawakkala an syahsin, demikian juga orang yang menyerahkan penyembelihan korban kepada seseorang atau orang lain. Fa innahu la yuhramu alai al-ahdu bal huwa khasun bil muwakkili lal wakil, tidak mengena kepada orang yang wakilnya tadi, tapi yang dikenai adalah orang yang mewakilkan tadi, yang berkorban. Adapun wakilnya itu tidak terkena hukum larangan motong rambut dan kuku. Wa kata al-qaimu 'alal wasaya, demikian juga orang yang berwasiat, orang yang melaksanakan wasiat. Nah, nanti kalau aku mati, hartaku diambil untuk korban. Nah, diambil untuk korban, kemudian orang yang melaksanakan wasiat yang sudah meninggal itu, dia tidak terkena larangan ini. Fa innahu la yamsiku, dia tidak menahan. Wa man akhadha syai'an min adfarihi au absyarihi au sya'rihi ma'dzuran, tapi kalau orang itu motong kukunya atau mengambil kulitnya atau motong rambutnya karena udzur, fala syai'a alaih,
maka dia tidak berdosa kalau udzur. Apa udzurnya? Kanasi, seperti orang yang lupa. Nah, walladzi bihi adza fi sya'rihi, atau orang yang ada luka di kepalanya, au dhafrihi, atau kukunya memang harus dipotong misalnya. Kalau nggak dipotong tambah parah misalnya. Amal amidu, adapun yang sengaja, fawa asimun, maka dia berdosa. Wala kaffarata alaihi, dan tidak ada tebusannya. Bala alaihi at-taubatu wal istighfar, bahkan dia wajib taubat dan istighfar. Wa man kana indal miqat, maka barang siapa yang sedang berada di miqat. Miqat itu tempat ihram, ya, tempat memulai ihram. Yuridul ihram wa huwa sayudhi fa innahu la ya'khudhu syai'an min sya'rihi wa adfarihi. Ya, dia orang sudah ada di miqat, hendak berkorban nanti, maka dia mulai untuk tidak memotong rambut dan kukunya. Wa amma inda tahullilihi minal umrati wal haji fa innahu ya'khudh min sya'rihi faqat. Adapun kalau sudah tahallul dari umrah dan haji, maka boleh motong rambut saja. Li'annahu nasaka min ansakil umrah, karena dia sudah melaksanakan umrah. Nah, ini yang ketiga. Apa tadi? Masalah berkorban. Yang keempat, al-iksar minal a'malis sholihah umuman. Di 10 hari Dzulhijjah ini dianjurkan, disyariatkan memperbanyak amalan soleh secara umum. Li'annal amala soleh muhabbabun ilallah. Jadi amal soleh 2 syaratnya ya. Apa tadi Pak Jazuli? Ikhlas, ada dalil, mencocoki dalil. Karena amal soleh itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala fi kulli zamanin wa makan, pada setiap waktu dan tempat. Wa yata'akkadu fi hadhil ayyamil mubarakah, dan dipertegas lagi, diperkuat lagi kecintaan Allah itu tambah, kecintaannya tambah, pahalanya tambah besar di hari-hari yang barokah ini. 10 hari bulan Dzulhijjah. Dan kita sudah berada di hari yang ke-4 apa 5? Nah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari di dunia ini yang amal soleh di dalamnya paling dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Nah, wahada yakni fadlul amal fiha, yang dimaksudkan adalah keutamaan amal di hari-hari. Azimu sawabihi, sangat besar pahalanya. Fa'alal muslim, maka bagi setiap muslim, an yu'ammira waktahu, untuk memakmurkan waktunya, dimakmurkan waktunya, fi hadhil asri, di 10 hari ini, bil iksari minat ta'at, dengan memperbanyak ketaatan. Qiraatul Quran, nah, membaca Al-Quran. Wa dzikri, kemudian berzikir, baca zikir-zikir banyak ya. Zikir ketika mau beramal, mau makan, mau minum, mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Juga zikir-zikir mutlak, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah bihamdihi subhanallahal azim. Barang siapa yang baca ini di pagi hari 100 kali, maka Allah akan mengampuni 100 kesalahan, dan Allah akan mengampuni
akan memberi 100 derajat dan seterusnya. Banyak fadilah-fadilah dari zikir. Banyak baca istighfar, astagfirullah wa atubu ilaik. Nah, mumpung bonus pahala besar. Kalau bahasanya ahli ekonomi apa? Promo ya. Lagi promo ini. Wa doa, banyak berdoa. Was sadaqah, banyak sedekah. Wa birrul walidain, berbuat birrul walidain. Wasilatul arham, wal amru bil ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar, wa ghairu dzalika min turukil khair. Nah, dan selain dari itu dari amalan-amalan kebaikan, wasabilit ta'ah, dan jalan-jalan ketaatan. Wa minal a'malis shalihah, di antara amal soleh as-shalah, adalah salat. Fayustahabu at-takbir, bukan takbir ini, apa? Tabkir. Disunahkan at-tabkir. Tabkir itu segera. Ilal faraidi wal musara'ah, dan cepat-cepat melaksanakan kewajiban. Dengar azan segera ke masjid bagi laki-laki. Kalau di rumah, kalau perempuan lebih baik, lebih besar pahalanya di rumah. Walaupun di masjid dapat 27, di rumah lebih besar lagi pahalanya bagi perempuan. Nah. Ilas safil awal, berebut di saf pertama. Untuk pahala ini nggak perlu kita kemudian isar itu dahulukan yang lain, monggo. Nah, kayak gitu. Kalau pahala itu enggak. Nah, ialah urusan dunia, urusan makanan, urusan minuman, monggo, enggak apa-apa ya. Nah, ini pahala. Wal iksar min nawafil, memperbanyak nawafil. Nawafil, amalan-amalan sunnah, rawatib dan seterusnya. Fa innaha min afdalil qurbat, karena sholat termasuk paling afdalnya pendekatan. Jadi di sini disebut contoh pertama karena sholat itu ibadah paling utama, dan ini merupakan penyejuk hati bagi seorang mukmin. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, fa innaha min afdalil qala qultu ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling utama? Qala, Rasul mengatakan amalan yang paling utama as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Imam takbir, makmum ikut takbir. Nah, karena besarnya pahala takbiratul ihram, menyertai takbiratul ihramnya imam, itu pahala besar. Maka kalau imam sudah takbir Allahu Akbar, tidak perlu lagi sibuk dengan lainnya. Nah, qultu tsumai, kemudian apalagi? Qala birrul walidain. Ini kemudian birrul walidain, qultu, beliau bertanya lagi, tsumai, kemudian apalagi? Beliau mengatakan al jihad fi sabilillah, muttafaqun alaih. Wa an Sauban radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari sahabat Sauban, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, alaika bi kasratis sujud lillah, hendaknya kamu banyak sujud. Nah, ini kondisi terdekatnya hamba pada Allah adalah ketika sujud. Fa innaka la tasjudu lillah sajdatan, karena kamu tidak sujud karena Allah satu kali sujud, illa rafa'akallahu biha darajatan, kecuali Allah akan mengangkat dengan satu sujud itu derajatmu. Kalau kita ingin naik derajat kita merunduk sujud, sungkur. Nah, apakah diangkat derajatnya saja? Tidak. Wa khatta, dan digugurkan angka darimu biha khati'atan, kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu akan digugurkan dengan satu kali sujud itu. Ini sangat penting, sangat kita butuhkan ya.
Kita menginginkan diangkat derajat kita dan dihapus kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan ilmu yang telah kita pelajari, dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, maka itu diamalkan. Itu bukti ilmu yang bermanfaat, bukti keikhlasan orang itu mengamalkan ilmunya walaupun pahit misalnya, walaupun berat. Jangan takut pada celaan orang-orang yang mencela. Itu tanda orang yang tidak ikhlas di dalam beragama, takut dicela orang dan ingin dipuji orang. Itu tandanya orang nggak ikhlas. Nah, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya dan taufiknya pada kita melaksanakan apa yang Allah karuniakan, ilmu yang benar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.